Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan sahabat semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menuntut ilmu untuk kehidupan yang lebih baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tanaman sayuran. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai identifikasi dan syarat tumbuh tanaman sayuran. Para siswa yang berbahagia, sayuran dan buah-buahan saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena banyak mengandung vitamin, banyak mengandung protein, banyak mengandung mineral. Karena itu, berbudaya atau melakukan usaha tanaman sayuran, insya Allah itu adalah sangat prospektif. Karena tiap hari menjadi kebutuhan masyarakat. Namun ketika kita akan memulai usaha tanaman sayuran, maka kita harus mengetahui dulu kunci sukses memproduksi tanaman sayuran. Yang pertama itu adalah bahan tanam, baik benih atau bibit yang berkualitas. Ketika benih atau bibit yang digunakan itu adalah berkualitas, maka insya Allah hasilnya juga akan bagus. Ya, benih yang baik atau bersertifikat tidak kadaluarsa, maka ketika pengolahan tanah dan pemeliharaan yang lainnya bagus, maka insya Allah akan menghasilkan benih yang bagus atau menghasilkan produk yang bagus. Namun ketika benih atau bibitnya kurang bagus, maka ini tentu akan bisa merugikan kita karena hasilnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu bahwa benih itu adalah biji yang telah mendapatkan perlakuan manusia. Benih yang berkualitas yang utama adalah bisa menggunakan benih yang bersertifikat dan tidak kadaluarsa. Kalau benih hasil produksi kita sendiri, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah benih tersebut memiliki daya kecambah tinggi, kemuniannya tinggi, tidak cacat, tidak mengandung bahan atau tidak mengandung penyakit, seragam, tidak mengandung kotoran, dan sebagainya. Kalau bibit yang merupakan hasil dari perkecambahan atau persemaian, maka sama tidak mengandung bahan penyakit, ya, tidak cacat, akarnya kuat, lurus, ya, dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita melakukan usaha produksi tanaman sayuran, bibit atau benih yang dipakai itu adalah tidak bagus. Maka itu kita akan merugikan. Ada semuanya, berikutnya adalah pemupukan. Pupuk adalah merupakan bahan makanan bagi tanaman. Ketika kita pemupukan, maka harus dilihat dari jumlah dan jenisnya. Jumlahnya harus sesuai dan jenisnya juga memang adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jangan salah ketika kita melakukan pemupukan atau overdosis, bahaya tanaman kita akan mengalami kerusakan atau mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Ketika tanaman membutuhkan nitrogen, jangan sampai kita memberikan pupuk yang tidak mengandung nitrogen. Maka betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Yang ketiga, kunci suksesnya adalah pengolahan tanah yang baik. Pengolahan tanah itu sangat penting untuk mengaktifkan mikroorganisme dan memperbaiki aerasi tanah. Ketika pengolahan tanah bagus, maka aerasi tanah juga bagus. Mikroorganisme yang berguna buat tanaman, buat penyuburkan tanah itu aktif, maka hasilnya insya Allah hasil dari produksi tanaman kita akan bagus.
Berikutnya itu adalah pengairan. Ya, air itu adalah 90% yang dibutuhkan oleh tanaman. Jangan sampai tanaman yang telah kita budidayakan itu kekurangan air. Karena itulah pemberian air menjadi sangat penting. Harus diawasi terus, jangan sampai tanaman kita kekurangan air. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit sebenarnya kita tidak bisa hanya mengandalkan pestisida saja, tetapi kita harus kombinasikan dengan poin 1, 4 tadi. Misalnya dalam pengendalian penyakit tanaman oleh yang disebabkan sembarangan, maka kita juga bisa menggunakan pestisida mengendalikan jamur. Tetapi kita harus mulai pengelolaannya dari awal, pembinaman, bagaimana agar lahan kita itu bebas dari bahan hama dan penyakit. Itu ada beberapa kunci sukses dalam budidaya tanaman. Berikutnya dari semuanya, kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Mungkin sekilas ya, lebih lengkap bisa dilihat dari modul yang disiarkan oleh saya. Ketika kita akan memulai usaha tanaman, maka kita harus membuat sebuah perencanaan. Dan perencanaan itu diawali itu adalah dengan mengumpulkan data agroklimat, mengumpulkan data tentang syarat tumbuh tanaman, apa yang dibutuhkan oleh tanaman, baik iklimnya, suhunya, cuacanya, curah hujannya, atau dilihat dari jenisnya, ketinggian tanah yang dibutuhkan oleh tanaman, dan sebagainya. Itu sangat penting. Setelah kita mengumpulkan data sekunder tentang syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman, berikutnya adalah kita mengumpulkan data tentang bahan kita, baik melihat dari jenis tanahnya, pertumbuhannya, kemudian suhu atau cuaca yang sekitar kita baik suhunya, kemudian ketinggian tanah, sumber air, dan sebagainya. Itu mesti kita perhatikan. Setelah kita kumpulkan data baik agroklimat atau syarat tumbuh tanaman maupun kondisi lahan kita, maka di situ baru kita menentukan jenis tanaman apa yang cocok dibudidayakan di sini di daerah kita. Ya, di samping tentu kita harus melihat faktor pasar juga. Tapi dari secara teknis budidaya yang mesti kita perhatikan tadi adalah agroklimat, ya, kemudian ketinggian tanah, jenis tanah, sumber air, dan sebagainya. Berikut ini ada beberapa contoh syarat tumbuh, beberapa contoh jenis tanaman sayuran daun dan syarat tumbuhnya. Yang pertama adalah tanaman sawi atau brassica SPP. Ya, secara umum tanaman sawi itu mempunyai daun panjang, halus dan tidak berbulu dan tidak berkrop. Ada 3 jenis sawi, ya, yang ada, yaitu sawi putih, kemudian sawi hijau, dan sawi huma. Ya, ditambah mungkin dengan sawi baso atau kita kenal dengan caisim. Ya, yang untuk daerah kita biasanya lebih banyak kita mengenal sawi baso atau sawi caisim. Nah, syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman sawi secara umum, bahwa tanaman sawi itu akan tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya hasil yang diperoleh itu akan lebih baik jika ditanam di dataran tinggi. Nah, para siswa, tanaman sawi itu tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Nah, ketika kita menanam pada musim kemarau, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penyiraman itu dilakukan secara teratur. Sehubungan dalam pertumbuhannya, tanaman ini membutuhkan hawa iklim yang sejuk. Lebih cepat tumbuh apabila ditanam di dalam suasana lembab. Akan tetapi ingat, tanaman ini tidak senang pada air yang menggenang, sehingga tanaman ini cocok bila ditanam pada akhir musim hujan.
Kemudian syarat tanah yang dibutuhkan tanaman sawi adalah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik, pH-nya tanah yang atau derajat keemasaman atau pH tanah yang optimum untuk pertumbuhan dari tanaman sawi adalah 6-7. Itu mengenai sawi. Kita bandingkan di tempat kita cocok atau tidak. Berikutnya adalah tanaman sayuran daun Amaranthus spp atau bayam. Ya, ini sangat bagus sekali buat tubuh kita ya, karena banyak mengandung zat besi. Nah, jenis tanaman bayam itu ada dua. Ada bayam yang berdaun lebar, ada bayam yang berdaun kecil. Nah, bayam yang berdaun kecil itu disebut dengan bayam cabut. Terdiri dari dua, yaitu bayam hijau dan bayam merah. Cirinya, lebar daun tentu relatif kecil. Untuk jenis bayam hijau, warna hijaunya terang agak keputih-putihan. Nah, untuk bayam merah, warnanya merah hati cenderung gelap. Sementara yang kedua adalah bayam yang berdaun lebar atau bayam raja. Warnanya daun hijau tua cenderung keabu-abuan, tumbuh berdiri tegak. Nah, cara panennya biasanya dicabut atau dipotong. Daunnya tentu lebih lebar dibandingkan dengan bayam cabut. Nah, untuk bayam adik-adik semuanya, syarat tumbuhnya adalah efektif bayam ini dilakukan di dataran rendah maupun dataran tinggi hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Suhu ideal berkisar antara 16 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara yang sedang. Namun bayam bisa beradaptasi pada suhu panas seperti Jakarta sepanjang kelembabannya tinggi. Nah, pada musim hujan, bayam ini tidak begitu baik tumbuhnya. Daun bayam mudah rusak terkena hujan yang terus-menerus. Berikutnya adalah selada. Ya tahu mungkin selada ini biasanya banyak ditanam pada hidroponik walaupun di lahan juga banyak. Atau Lectus sativa. Pertama, selada itu ada daun yang bentuk kopnya bulat lepas, ada daunnya hijau mengembang. Itu yang pertama. Jadi selada itu ada dua. Selada yang berbentuk kop bulat lepas, di mana daunnya hijau mengembang. Nah, kedua ada selada kop atau Lectus. Bentuk kopnya bulat atau lonjong dan kopnya padat. Syarat tumbuh selada. Selada keriting itu toleran. Selada keriting yang banyak ditanam di daerah kita biasanya ya, itu ditanam di daerah tropis dan panas sekalipun. Nah, jenis selada keriting ini bahkan bisa tumbuh dengan suhu di dataran rendah dan panas seperti Jakarta. Tapi lebih baik jika ditanam di dataran tinggi. Ya, dari semuanya ini beberapa contoh mengenai syarat tumbuh. Ya, berikutnya ada tugas yang mesti dilakukan oleh kalian, ya para siswa. Yang pertama adalah coba buat tabel berisi morfologi dan syarat tumbuh tanaman sayuran mencakup ada 5 ya. Yang pertama mencakup sayuran buah seperti cabai, ada sayuran daunnya, ada sayuran bunganya, ada sayuran umbinya, dan sayuran bunganya. Ya, syarat tumbuh itu meliputi suhu, ketinggian tepat, jenis tanah, dan pH tanah. Dibuatnya 5 jenis tanaman itu. Silahkan mau dibuat tabel atau ke bawah, terserah kalian. Yang kedua adalah nanti kumpulkan data lapangan di sekitaran rumah Anda terkait syarat tumbuh tadi. Minimal mungkin ya jenis tanahnya apa, ya subur atau tidak, ya. Kemudian suhunya bagaimana, ya. Kalau sudah ke sekolah, kita bisa dilakukan praktik di sekolah untuk mengumpulkan data suhu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan data sumber air dan kualitas air. Nanti untuk pengairan sumber airnya dari mana? Apakah air sumur, dari irigasi atau dari kolam? Ya. Kemudian setelah itu tentukan jenis tanaman yang cocok diusahakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian ada di semuanya mengenai pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Silakan datanya nanti cari dari sumber yang lain termasuk buku modul yang disediakan oleh saya ke kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.